Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat longsor, satu unit rumah di Kabupaten Banjar amblas masuk ke dalam sungai. Ratusan mahasiswa di kota Banjarmasin menggelar demo mengenai PPKM di DPRD Kalsel. Hari pertama bertugas, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel meninjau rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Akibat longsor, satu unit rumah di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, amblas ke dalam sungai pada Senin dini hari. Terpantau pada Senin pagi, rumah yang ditempati warga bernama Ria Rusida itu hampir seluruh bangunannya terbenam di sungai. Menurut Ria, sebelum rumahnya amblas ke dalam sungai, ia sempat mendengar suara pergerakan tanah yang longsor. Ia bersama 3 anggota keluarganya pun bergegas keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Bu, kejadiannya itu, Bu? Itu jam 4 subuh. Oke. Ya, udah itu rumahnya untuk keluarga. Pian lagi gorengan atau apa, Bu, waktu itu, Bu? Sudah bangun. Ya, Ada mendengar suara apa atau merasa apa itu, Bu? untuk udah tanah yang longsor. Oh, ini. Itu Buka hanai pian lah. ya bukan. Nah, keluar kan pas rumahnya pukul. Oke. Jadi barang kayak dan kawan nyelamatkan tadi, Bu lah. Ya, hanya gaji bukan yang gananya bagiannya kan. Ada berapa orang pian di rumah tuh, Bu? Ada 4. Anakku yang halus umurnya 6 bulan. Jadi itu tuh warung sekaligus rumah lah, Bu? Ya, ulah rumah sambil ke televisi rumah. Oke. Sementara pian tinggal di mana nih, Bu? Kededai lagi lah. Belum tahu lagi, Bu lah. Pelaksana tugas PLT Camat Martapura Timur Guslan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basnas dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar untuk membantu korban. Ini Pak Camat, ada upaya untuk membantu seperti apa nanti, Pak Camat? Kita coba dulu, kita usahakan mudah-mudahan untuk meringankan beban korban, kita usahakan nanti minta bantuan ke Basnas atau Dinas Sosial. Mudah-mudahan ada sedikit perhatian lah, karena kalau kita secara aturan ini tidak dibantu karena di jalur hijau mereka sudah tahu sendiri sebenarnya akibat kabut yang akan timbul. Tapi dalam bentuk rasa kemanusiaan kita coba membantu mereka untuk meringankan beban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan Senin sore memadati kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, tepatnya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel. Kedatangan mahasiswa di Gedung Wakil Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah pusat mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di tengah penerapan PPKM ini, mahasiswa menuntut pemerintah pusat menggratiskan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat dan memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Saat menyampaikan tuntutan, para mahasiswa sempat dicegat aparat kepolisian karena mereka bersikeras hendak menyampaikan tuntutan kepada Ketua DPRD Kalsel. Sampaikan kalau mempertanyakan kepada pemerintah nih, sampai kapan sih PPKM nih, alasannya sendiri kenapa nih Bang? Nah
sebenarnya kita pertanyakan itu ini berdampak dengan masyarakat juga. Dalam artian dari beberapa perpanjangan PPKM pada saat ini kita lihat juga tidak ada hal yang positif yang kita ambil dari sana gitu. Bahkan ini merugikan masyarakat di kelas menengah ke bawah gitu loh. Para pekerja-pekerja, bahkan kita saat ini kan sudah melihat banyak yang di PHK segala macam, banyak yang jatuh miskin juga. Nah seperti itu. Dalam artian memang perekonomian secara kedaerahan bagus, tapi kayak fairness ke kerakyatannya yang masih kurang gitu. Penjaminan kesehatan pun kami rasa kurang gitu loh. Karena banyak rumah sakit yang menolak, dan ini yang perlu dipelajari adalah dari segi pemerintahannya gitu. Ada kajian pemerintah kepada pihak rumah sakitnya gitu. Gimana menanggapi masalah masyarakat yang sudah terkena dampak COVID-19 ini ya, yang sudah dianggap positif itu bisa dirawat juga gitu, dijamin. Setelah mahasiswa beradu argumen dengan personel polisi, Ketua DPRD Kalsel pun bersedia turun ke jalan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Untuk menyampaikan ke Presiden, malah itu ada MOU, ada MOU Presiden dengan pihak dia. Tugas kami hanya menyampaikan. Nah, kita setuju. Tapi kalau seandainya 7 hari sampai ke sana tidak tanggapan Presiden, apa jaminan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kan lapas kewenangan nih. Ya. Itu ranahnya PP, itu adalah ranahnya Presiden, bukan Gubernur. Kalau seandainya Pergub atau Perda, kan ranah kami, 1 minggu tidak dievaluasi, saya mundur, asal itu ranahnya dari Pemprov. Kalau ranahnya pusat, ini perwakilannya adalah DPRD. Nah, beliau tadi kan salah komunikasi aja. Tapi itulah namanya demokrasi, kita pun menghargai pendapat-pendapat adik-adik semuanya. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pihak DPRD Kalsel akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Belum siap ya? Oke, siap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin meminta rencana penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh pelajar di Kota Banjarmasin disiapkan dengan matang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengatakan, penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 disiapkan dengan matang agar berjalan lancar dan menaati protokol kesehatan. Apalagi jumlah pelajar sangat banyak, sehingga Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terkait hal itu kita ya sebenarnya sangat support terhadap program tersebut, karena tentunya ketika program vaksinasi sudah dilaksanakan ada sedikit kelegaan untuk siswa, dan tentunya ini kita berharap program pembelajaran di sekolah dalam hal ini pembelajaran tatap muka kan bisa dilaksanakan, karena biar bagaimanapun selama musim pandemi ini sejak tahun kemarin sampai sekarang pembelajaran tatap muka di sekolah ini merupakan salah satu PR kita bersama, dan ini juga tentunya mudah-mudahan dengan adanya program vaksinasi untuk siswa sekolah ini menjadi salah satu solusi untuk kiranya kita bisa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Vaksinasi COVID-19 pelajar digelar agar semua sekolah di Kota Banjarmasin bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Akibat longsor, 1 unit rumah di Kabupaten Banjar amblas masuk ke dalam sungai. Ratusan mahasiswa di Kota Banjarmasin
menggelar demo mengenai PPKM di DPRD Kalsel. Hari pertama bertugas, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel meninjau rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Setelah dilantik Presiden Jokowi di Jakarta, pasangan Gubernur Sabirin Muhyiddin kembali pulang ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu pagi. Setibanya di Kalsel, Sabirin Muhyiddin langsung melaksanakan tugas hari pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Mereka berbagi tugas untuk meninjau sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan. Gubernur Sabirin meninjau Rumah Sakit Ansari Saleh dan RSUD Ulin di Banjarmasin, sedangkan Muhyiddin meninjau Rumah Sakit Idaman di Banjarbaru. Gubernur Kalsel Sabirin Nur mengatakan penanganan COVID-19 adalah program yang diprioritaskan olehnya. Sehingga di hari pertama bertugas ini, ia pun langsung melakukan peninjauan ke Rumah Sakit rujukan pasien COVID-19. Pas, nah ini secara edukasi ini harus segera kita lakukan dalam model-model penyuluhan, pencerahan, kemudian memberikan pengertian bahwa masyarakat hari ini bahwa yang namanya Corona ini bukan sesuatu yang kita takuti dan justru harusnya kita lawan. Lawannya bagaimana? Lawannya jelas, sederhana sekali dengan gerakan 5M ya. Ya kan jelas itu, jaga jarak dan sebagainya, cuci tangan. Itu jelas itu. Kalau kita bisa menghindari kerumunan, ini yang sangat penting sekali. Karena kalau kerumunan orang banyak tidak terjaga jaraknya, wah ini juga potensi untuk penyebar penularan. Nah, oleh karena itu kita sama-sama lah semuanya harus bergotong royong. Tidak ada kata lain selain bergotong royong, bahu membahu menghadapi COVID ini. Pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan di Kalimantan Selatan jumlahnya mengalami penurunan. Sebelumnya jumlah pasien COVID-19 mencapai 100% atau penuh, sedangkan sekarang hanya sekitar 40%. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Untuk membantu warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman, Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara membuka dapur kreatif pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dapur kreatif didirikan di Mapolsek Banjarmasin Utara pada akhir pekan lalu. Dapur ini didirikan oleh Polsek Banjarmasin Utara bersama awak media, Taruna Siaga Bencana Tagana, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kalsel. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, dapur kreatif didirikan untuk membantu penyediaan konsumsi bagi warga isoman dan warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk dapur kreasi PPKM ini, targetnya sejumlah 2021. Hal ini untuk menandai atau secara simbolis kita mengerjakan kegiatan ini di 2021. Harapan kami ke depan, semoga organisasi, institusi, instansi, kelompok, dan siapapun baik di Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan ataupun di Indonesia mampu bersama-sama kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Konsumsi yang disiapkan di dapur kreatif ini didistribusikan langsung oleh para Babin Kamtipmas Polsek Banjarmasin Utara kepada warga isoman dan warga kurang mampu yang sudah terdata. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin diberi bantuan sembako oleh Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara. Penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu digelar pada Senin siang, dipimpin Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra.
Bantuan berupa paket sembako itu diserahkan langsung ke rumah-rumah warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di seputar kawasan Banjarmasin Utara. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra berharap bantuan paket sembako bisa meringankan beban perekonomian warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Target kita adalah orang-orang yang kurang mampu, baik ada becak, kemudian pengambil sampah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya yang terkadang ada di seputaran Jalan Hasan Basri dan juga Sultan Adam. Jadi kita fokus kepada mereka, memberikan bantuan yang bisa bermanfaat bagi mereka semua. Dari Satuan Reskrim, Intel, kemudian Lantas, Sabara, dan satuan yang lain dari Polsek tergabung, termasuk Provos dan semuanya. Tujuannya adalah meringankan sedikit dari beban mereka, tentunya dari rasa lapar dan sebagainya yang kita berikan bersama untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kompol Indra Agung Perdana Putra berharap masyarakat yang mempunyai harta berlebih ikut membantu meringankan beban perekonomian warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin Utama hari ini. Akibat longsor, satu unit rumah di Kabupaten Banjar amblas masuk ke dalam sungai. Ratusan mahasiswa di Kota Banjarmasin menggelar demo mengenai PPKM di DPRD Kalsel. Hari pertama bertugas, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel meninjau rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Tambahan penghasilan pegawai TPP untuk aparatur sipil negara ASN Kota Banjarmasin yang sempat tertunda akhirnya dicairkan. TPP untuk ASN di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin seharusnya dicairkan pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu. Terlambatnya pencairan TPP ASN disebabkan oleh menurunnya pendapatan asli daerah PAD Kota Banjarmasin yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, tolak ukur pemberian TPP tersebut salah satunya adalah pendapatan asli daerah atau kemampuan keuangan daerah. Nah, ini ada presentasi dan petunjuk dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah paling banyak memberikan TPP itu 30% dari APBD yang kita punyai, ya kan? Nah, kita melakukan evaluasi terus berkaitan dengan pemberian TPP ini. Nah, lalu evaluasi terakhir dari pemerintah pusat ternyata dengan kondisi pandemi ini kan APBD kita turun, yang antaranya 2 triliun lebih, sekarang 1,7 triliun. Nah, lalu kita ada kelebihan proporsi pembayaran TPP lawan belanja daerah. Akibat pandemi COVID-19, PAD Kota Banjarmasin yang biasanya berkisar lebih dari 2 triliun rupiah turun menjadi 1,7 triliun rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tempat isolasi terpusat yang disiapkan pemerintah Kota Banjarmasin di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di kawasan Mula Warman, Banjarmasin Tengah telah siap digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan,
Tempat isolasi terpusat akan mulai digunakan pada awal September mendatang. Fasilitas tersebut mampu menampung 80 pasien COVID-19 yang akan dirawat oleh 18 orang tenaga kesehatan. Tempat ini juga akan dilengkapi alat kesehatan yang diperlukan, termasuk alat bantu pernafasan berupa tabung oksigen dan perlengkapannya. Di Balai Sosial yang di Mula Warman itu insya Allah sudah siap. Jadi kita himbau warga masyarakat ya yang ingin memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat, ada 80 tempat tidur di sana yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah di situ. Selain tempat tidur apa jadi? Selain tempat tidur ya tentu kewajiban kita memfasilitasi penyediaan makan 3 kali sehari dan tentu persyaratannya dia adalah orang-orang yang tidak bergejala. Oksigen, Pak? Oh iya, kita sediakan di sana. Sudah datang, oksigen konsentrator. Sudah datang, Pak? Ada 20, sudah datang. Sudah Kita ambil itu bantuan dari Panglima TNI, Pak ya? TNI yang membantu, Panglima TNI membantu 20 yang kita ambil, selebihnya untuk rumah sakit TPT dan rumah sakit Bayangkara. Tempat isolasi terpusat ini diharapkan bisa mengurangi beban rumah sakit dalam merawat pasien COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi.
Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Akibat longsor, satu unit rumah di Kabupaten Banjar amblas masuk ke dalam sungai. Ratusan mahasiswa di Kota Banjarmasin menggelar demo mengenai PPKM di DPRD Kalsel. Hari pertama bertugas, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel meninjau rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Akibat longsor, satu unit rumah di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, amblas ke dalam sungai pada Senin dini hari. Terpantau pada Senin pagi, rumah yang ditempati warga bernama Ria Rusida itu hampir seluruh bangunannya terbenam di sungai. Menurut Ria, sebelum rumahnya amblas ke dalam sungai, ia sempat mendengar suara pergerakan tanah yang longsor. Ia bersama 3 anggota keluarganya pun bergegas keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Bu, kejadiannya itu, Bu? Itu jam 4 subuh. Nggih. Ya, itu rumahnya untuk keluarga. Pian lagi gorengan atau apa, Bu, waktu itu, Bu? Sudah bangun. Ya. Ada mendengar suara apa atau merasa apa itu, Bu? Untuk udah tanah yang longsor. Oh, nggih. Jadi buka hanai pian lah. Iya, buka hanai. Keluar kan, pas rumahnya tutup. Jadi barang kayak dan kawan nyelamatkan tadi, Bu lah. Iya, hanya gaji bukannya enggak lagi bagiannya kan. Ada berapa orang pian di rumah tuh, Bu? Ada 4. Anakku yang halus umurnya 6 bulan. Jadi itu tuh warung sekaligus rumah lah, Bu? Iya. Ulah rumah hai sambil ke televisi rumah. Sementara pian tinggal di mana nih, Bu? Kededai lagi nah. Belum tahu lagi, Bu lah. Pelaksana tugas PLT Camat Martapura Timur Guslan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Basnas dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar untuk membantu korban. Ini Pak Camat, ada upaya untuk membantu seperti apa nanti Pak Camat? Kita coba dulu, kita usahakan mudah-mudahan untuk meringankan beban korban, kita usahakan nanti minta bantuan ke Basnas atau Dinas Sosial. Mudah-mudahan ada sedikit perhatian lah, karena kalau kita secara aturan ini tidak dibantu karena di jalur hijau mereka sudah tahu sendiri sebenarnya akibat kabut yang akan timbul. Tapi dalam bentuk rasa kemanusiaan kita coba membantu mereka untuk meringankan beban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan Senin sore memadati kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, tepatnya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel. Kedatangan mahasiswa di Gedung Wakil Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah pusat mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di tengah penerapan PPKM ini, mahasiswa menuntut pemerintah pusat menggratiskan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat dan memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Saat menyampaikan tuntutan, para mahasiswa sempat dicegat aparat kepolisian karena mereka bersikeras hendak menyampaikan tuntutan kepada Ketua DPRD Kalsel. Sampaikan kan mempertanyakan kepada pemerintah nih sampai kapan sih PPKM nih, alasannya sendiri kenapa nih Bang? Nah sebenarnya kita pertanyakan itu ini berdampak dengan masyarakat juga, dalam artian dari beberapa perpanjangan PPKM pada saat ini kita lihat juga tidak ada hal yang positif yang kita ambil dari sana gitu. Bahkan ini merugikan masyarakat di kelas menengah ke bawah gitu loh. Para pekerja-pekerja, bahkan kita saat ini kan sudah melihat banyak yang di PHK segala macam, banyak yang jatuh miskin juga. Nah seperti itu. Dalam artian memang perekonomian secara kedaerahan bagus, tapi kayak mengenai ke kerakyatannya yang masih kurang gitu. Penjaminan kesehatan pun kami rasa kurang gitu loh. Karena banyak rumah sakit yang menolak, dan ini yang perlu dipelajari adalah dari segi pemerintahannya gitu. Karena kajian pemerintah kepada pihak rumah sakitnya gitu. Karena menanggapi masalah masyarakat yang sudah terkena dampak COVID-19 ini ya, yang sudah dianggap positif itu bisa dirawat juga gitu, dijamin. Setelah mahasiswa beradu argumen dengan personel polisi, Ketua DPRD Kalsel pun bersedia turun ke jalan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Untuk menyampaikan ke Presiden, malah itu ada MOU, ada MOU Presiden dengan pihak dia. Tugas kami hanya menyampaikan. Nah, kita setuju. Tapi kalau seandainya 7 hari sampai ke sana tidak tanggapan Presiden, apa jaminan di Provinsi Kalimantan Selatan kan lapas kewenangan nih. Ya. Itu ranahnya PP, itu adalah ranahnya Presiden, bukan Gubernur. Kalau seandainya Pergub atau Perda, kan ranah kami, 1 minggu tidak dievaluasi, saya mundur, asal itu ranahnya dari Pemprov. Kalau ranahnya pusat, ini perwakilannya adalah DPRD. Nah, beliau tadi kan salah komunikasi aja. Tapi itulah namanya demokrasi, kita pun menghargai pendapat-pendapat adik-adik semuanya. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pihak DPRD Kalsel akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Siap ya. Oke, siap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin meminta rencana penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh pelajar di Kota Banjarmasin disiapkan dengan matang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengatakan, penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 disiapkan dengan matang agar berjalan lancar dan menaati protokol kesehatan. Apalagi jumlah pelajar sangat banyak, sehingga Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terkait hal itu kita ya sebenarnya sangat support terhadap program tersebut. Karena tentunya ketika program vaksinasi sudah dilaksanakan, ada sedikit kelegaan untuk siswa, dan tentunya ini kita berharap program pembelajaran di sekolah, dalam hal ini pembelajaran tatap muka kan bisa dilaksanakan. Karena biar bagaimanapun selama musim pandemi ini sejak tahun kemarin sampai sekarang, pembelajaran tatap muka di sekolah ini merupakan salah satu PR kita bersama. Dan ini juga tentunya mudah-mudahan dengan adanya program vaksinasi untuk siswa sekolah ini menjadi salah satu solusi untuk kiranya kita bisa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Vaksinasi COVID-19 pelajar digelar agar semua sekolah di Kota Banjarmasin bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM.
Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.